Halo sahabatku, sahabat Eo Paham yang saya banggakan. Senang bertemu dengan kalian kembali dimanapun kalian berada. Harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang sudut dalam ruang. Secara khusus pada sesi ini kita akan membahas sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang pada ruang. Bagi sahabat Eo Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Sudut antara garis dan bidang pada ruang. Jika garis G menembus bidang V, maka garis G dan bidang V akan membentuk sebuah sudut. Besar sudut yang terbentuk sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh garis G dengan garis hasil proyeksi garis G ke bidang V. Sahabat Eo Paham, supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut. Di sini ada langkah-langkah menentukan sudut antara garis dan bidang. Perhatikan sekarang gambar ini, di mana garis G menembus bidang V di titik A, atau dengan kata lain, titik A adalah titik sekutu antara garis G dan bidang V. Maka sekarang sudut yang dibentuk garis G dengan bidang V adalah sudut yang dibentuk garis hasil proyeksi G ke bidang V, yaitu garis AB aksen. Bagaimana cara menentukan sudut alfa? Mari kita ikuti langkah yang pertama. Langkah pertama, kita menentukan titik persekutuan antara garis dan bidang, yaitu antara garis G dan bidang V. Tadi dalam hal ini titik sekutunya ada di titik A, karena A adalah titik tembus garis G ke bidang V dan A ada pada V. Kemudian langkah kedua, kita proyeksikan titik B ke bidang V, kita sebut namanya B aksen. Ingat, proyeksi B ke bidang V. Berarti kalau B diproyeksikan ke bidang V, di mana hasilnya adalah B aksen, maka posisi B aksen harus selalu tegak lurus dengan bidang V. Langkah yang ketiga, kita hubungkan titik A, yaitu titik sekutu, dengan proyeksi titik B, yaitu B aksen. A kita hubungkan ke B aksen. Langkah yang keempat, sudut yang dibentuk oleh garis G dan V adalah sudut B aksen atau sudut alfa ini. Maka dengan demikian kita buatlah bidang yang memuat garis V. Dalam hal ini wakilnya adalah garis AB dengan garis AB aksen sebagai proyeksi dari garis AB ke bidang V. Inilah segitiga BAB aksen. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada segitiga ini kita gunakan nanti untuk menghitung sudut alfa. Demikian sahabatku, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis DF dengan bidang ABCD, tentukanlah kosinus alfa. Mari kita jawab. Langkah pertama, kita buat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan titik persekutuan antara bidang V dan garis G. Berarti titik sekutunya kita lihat DF dengan ABCD. Titik D di sini ada, di sini ada, maka titik sekutunya adalah titik D. Perhatikan, D ada pada bidang ABCD dan D juga ada pada garis DF. Kemudian langkah kedua, proyeksikan titik lain selain D, selain sekutu, yaitu F ke bidang A, B, C, D. F kita proyeksikan ke bidang yang kuning ini, maka ingat hasil proyeksi selalu tegak lurus, maka F tegak lurus ke bidang A, B, C, D jatuh pada titik B, karena FB tegak lurus ke A, B, C, D. Kemudian langkah ketiga, kita hubungkan titik sekutu dengan titik hasil proyeksi, berarti DB. Maka sekarang kita dapatkanlah sudut yang dibentuk DF dengan bidang A, B, C, D adalah sudut FDB. Inilah sekarang sudut
FDB kita sebut namanya sudut alfa. Selanjutnya FDB kita pindahkan ke sebelah sini. Inilah sekarang segitiga FDB, kita sebut namanya yaitu DBF. Lalu kita hitung unsur-unsurnya. DB di sini adalah diagonal sisi. Ingat, panjang diagonal sisi adalah A akar 2. A-nya atau rusuknya 4, maka panjang DB-nya adalah 4 akar 2. Kemudian DF, di sini DF adalah diagonal ruang. Ingat, diagonal ruang A akar 3, A-nya 4, maka di sini adalah 4 akar 3. Selanjutnya FB ini adalah panjang rusuk kubus, maka di sini ada 4. Nah, sekarang kita akan menghitung kosinus alfa karena unsur-unsurnya sudah cukup pada segitiga FBD, DB, siku-siku. Kita dapatkanlah kosinus alfa. Perhatikan, kosinus alfa sama dengan samping yaitu DB dibagi sisi miring yaitu DF. Kita ganti angkanya. DB 4 akar 2, DF sama dengan 4 akar 3, sama-sama bagi 4. Kita dapatkanlah ini akar 2 per akar 3. Lalu kita rasionalkan, sama-sama kita kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Maka hasilnya ini adalah 1/3 akar 6. Maka kita dapatkanlah kosinus alfa atau kosinus sudut antara garis DF dengan bidang ABCD adalah 1/3 akar 6. Sahabat yang paham, semoga contoh yang pertama ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh 2, pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis AE dengan bidang BDE, tentukanlah tangen alfa. Kita jawab, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 dan bidang yang kuning yaitu bidang BDE dan garis AE yang ini. Maka sekarang langkah pertama yang kita kerjakan untuk membentuk sudut antara garis AE dengan bidang BDE adalah kita cari titik sekutu antara garis dan bidang. Di sini E, di sini E, maka titik sekutunya adalah E. Di sini E, maka titik lain yang kita proyeksikan tegak lurus adalah A, karena E adalah titik sekutu. Nah, langkah untuk memproyeksikan titik A ke bidang BDE adalah cari proyeksi tegak lurus A ke garis DB. Maka karena ini kubus, tegak lurus A ke DB adalah pasti garis AC. Maka kita tarik garis ke C dari A. Inilah sekarang garisnya, maka DB pasti tegak lurus dengan AC. Selanjutnya dari titik ini kita tarik ke I. Langkah selanjutnya sekarang titik proyeksi tegak lurus A ke bidang BDE pasti jatuh di garis ini. Maka dengan demikian kita tariklah dari A ke G. Perhatikan di sini adalah tegak lurus. Ingat sifat bidang diagonal pada kubus, garis yang ini selalu tegak lurus ke diagonal ruang. Di sini kita sebut R, di sini kita sebut S. Nah, sehingga sekarang jelas kita perhatikan proyeksi tegak lurus AE ke bidang yang kuning BDE adalah garis ES. Maka sudut yang dibentuk oleh garis AE dengan BDE adalah sudut AES atau sudut alfa. Selanjutnya, supaya lebih mudah kita hitung, bidang ACGE kita pindahkan ke sebelah sini. Perhatikan, ER dengan AG selalu berpotongan tegak lurus dan perbandingan AS dengan SG selalu 1/2. Ingat sifat bidang diagonal pada kubus ya. Selanjutnya kita akan menghitung panjang AS. Perhatikan, AS itu adalah 1/3 dari panjang AG. AG adalah diagonal ruang, maka panjang AG sama dengan A akar 3 atau panjang rusuknya 4 menjadi 4 akar 3. Maka sekarang kita kalikan 1/3 kali 4 akar 3 adalah 4/3 akar 3. Maka panjang AS 4/3 akar 3. Selanjutnya kita hitung panjang ES. Panjang ES kita gunakan segitiga ASI. ES itu adalah sisi tegak, sisi miringnya adalah AE, maka ES sama dengan 4 kuadrat dikurang AS tadi 4
per 3 akar 3 kuadrat. Kita hitung 4 kuadrat sama dengan 16, 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, akar 3 kuadrat sama dengan 3, 9 dengan 3 dibagi, hasilnya 3, maka hasilnya ini menjadi 16 per 3. Kemudian ini kita sederhanakan penyebut ke per 3, ini kali 3 menjadi 48, maka 48 kurang 16 per 3, 48 kurang 16 sama dengan 32, 32 sama dengan 16 kali 2, 16 akarnya 4, sehingga hasilnya ini menjadi 4 kali akar 2 per 3 atau 4 kali akar 2 per akar 3. Rasionalkan, sama-sama dikali akar 3 per akar 3, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, sehingga 4 per 3, akar 2 kali akar 3 menjadi akar 6, maka hasilnya menjadi 4 per 3 akar 6, sehingga panjangnya ini 4 per 3 akar 6. Selanjutnya kita akan menghitung tangen. Dengan menggunakan segitiga ASI, maka tangen alfa dapat kita hitung, yaitu depan samping. Ingat, tangen adalah disa. Depannya 4 per 3 akar 3, sampingnya 4 per 3 akar 6. Saya ulangi, tangen sama dengan depan per samping, yaitu AS per IS. Sekarang kita tinggal ganti AS, ganti ES. Kita dapatkanlah AS-nya 4 per 3 akar 3, ES-nya 4 per 3 akar 6, sama-sama dibagi 4 per 3. Ini dapat menjadi akar 3 per akar 6. Ingat, akar 6 itu sama dengan akar 2 kali akar 3. Berarti akar 3 dengan akar 3 habis, berarti ini sisanya ini adalah 1 per akar 2. Selanjutnya 1 per akar 2 kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, sehingga ini menjadi 1 per 2 akar 2. Maka kita simpulkanlah tangen alfa yang dibentuk garis AI dengan bidang B di I adalah 1 per 2 akar 2. Mudah-mudahan contoh yang kedua bisa dipahami dengan baik. Sahabat EO paham, supaya lebih jelas kita akan membahas satu soal yang terakhir. Contoh 3, pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis EC dengan bidang DCGH, tentukanlah sin alfa. Mari kita jawab. Yang pertama kita gambarkan dulu kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4. Perhatikan, DCGH ini adalah bidang yang kita cari sudutnya dengan garis EC. Langkah pertama adalah seperti nomor 2 tadi, cari titik persekutuan antara garis dan bidang. Perhatikan di sini ada C di CGH, EC di ada C, maka titik sekutunya adalah C. Berarti di sini titik sekutunya, maka titik yang kita proyeksikan adalah titik E karena C adalah titik sekutu. Maka sekarang cari proyeksi E tegak lurus ke bidang DCGH. Perhatikan, jika E kita proyeksikan ke bidang DCGH, jatuh tegak lurus adalah di titik H, karena EH tegak lurus dengan DCGH. Perhatikan, EH tegak lurus HG, tegak lurus HD, tegak lurus HC, atau dengan kata lain, EH tegak lurus dengan semua garis yang ada pada DCGH. Kemudian langkah berikutnya adalah hubungkan titik sekutu dengan titik hasil proyeksi E, yaitu H. Hubungkan H ke C. Inilah sekarang H ke C. Perhatikan, EC tegak lurus HC. Sehingga sekarang sudut yang dibentuk oleh EC dan DCGH adalah sudut ECH atau sudut alfa ini. Perhatikan, bidang yang kuning adalah bidang yang memuat EC dan hasil proyeksinya ke bidang DCGH, yaitu HC. Maka dengan menggunakan unsur-unsur yang ada pada segitiga ECH, maka sinus alfa dapat kita hitung. Selanjutnya, segitiga ECH kita pindahkan. Inilah sekarang segitiga ECH, di mana H adalah titik siku-sikunya. Di sini E, di sini C. Kita lengkapi panjang HC. Lihat di sini HC adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah A akar 2 atau 4 akar 2. Sedangkan EC
adalah diagonal ruang, maka dia adalah A akar 3, berarti ini adalah 4 akar 3. Sedangkan IH adalah panjang rusuk kubus, berarti adalah 4. Maka selanjutnya dapat kita hitung sin alfa kita cari dengan menggunakan segitiga IHC. Ingat, sinus sama dengan depan sudut alfa dibagi sisi miring, yaitu IC. Maka sin alfa sama dengan IH dibagi IC. Kita ganti IH dan IC. IH-nya sama dengan 4, IC-nya 4 akar 3. Sama-sama bagi 4, maka hasilnya ini adalah 1/3. Kita rasionalkan. Sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Maka hasilnya ini sama dengan 1/3 akar 3. Maka kita simpulkanlah sinus alfa dari sudut yang dibentuk oleh garis IC dengan bidang DCGH adalah 1/3 akar 3. Sahabat EU paham, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.